Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 1, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat semuanya. Dan semoga puasa kalian hari ini lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Baik, kita akan belajar tema 7 sub tema 4 pembelajaran 6. Ya, lanjutan dari kemarin kita belajar tema 7 subtema 4 pembelajaran 5. Nah, sekarang lanjutan yang kemarin masih dengan ciri-ciri benda. Ya, kali ini kita akan belajar menyebutkan benda berdasarkan ciri-ciri benda tersebut serta kegunaannya. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita menjadi berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita mulai ya. Di sini di layar kita ada sebuah bacaan. Mari kita baca bersama-sama. Ayo berlatih. Benda memiliki ciri dan kegunaan yang berbeda-beda. Ciri dan kegunaan benda berkaitan dengan bahan bendanya. Ada benda yang terbuat dari karet, ada benda yang terbuat dari kaca, dan ada yang terbuat dari kertas. Ya, ada juga benda yang terbuat dari kayu, logam, kain, dan juga ada yang terbuat dari plastik. Nah, tahukah kalian terbuat dari apakah benda yang ada di gambar di papan di layar ini? Coba kalian sebutkan. Saya tak minggir ke sini dulu. Nah, ini ada botol aqua, kemudian ada buku, ada tempat makanan ini ya, tempat atau kotak nasi, ada gambar wajan, ini ada gambar kursi, ini ada gambar cangkir, dan ini ada gambar handuk. Kita coba sebutkan satu-satu. Coba ini, nah botol aqua nih. Botol aqua ini dia terbuat dari apa? Plastik. Sedangkan buku ini, buku terbuat dari kertas. Kemudian kotak makan, ini tempat makan terbuat dari plastik. Kemudian wajan, ini terbuat dari apa ya? Wajan itu terbuat dari logam ya. Kemudian ini ada handuk. Handuk terbuat dari apa? Handuk terbuat dari kain ya, kain. Nah, ini gambar ini cangkir. Cangkir terbuat dari apa ya? Dari kaca ya, dari kaca. Bahannya dari logam juga bisa. Nah, ini kursi. Kursi terbuat dari kayu. Baik, lanjut. Nah, ayo berdiskusi. Ini diskusikan bersama teman kalian. Tetapi karena kalian belajarnya di rumah, kalian tidak bisa kan berdiskusi dengan teman kalian, maka kalian berdiskusi saja dengan orang-orang yang ada di rumah, misalnya dengan ibu, atau dengan kakak ya, atau dengan adik, atau dengan ayah. Bisa. Diskusikan mengapa jendela terbuat dari kaca. Kenapa? Di sini ada untuk mengisi tabel nih ya. Untuk mengisi tabel ini, coba Bu Guru kita ke sini dulu ya. Nanti jadi lihat. Pensil, penggaris, lampu belajar ya. Nah, ini di LKS juga ada. Ini hanya Bu Guru hanya memberikan contoh saja. Kalian mengerjakan yang di LKS sudah ada. Ini mengapa jendela terbuat dari kaca? Jawabannya adalah karena jendela itu supaya tidak tembus ya, supaya keras kayak gitu. Terus kemudian mengapa rumah tidak dibuat dari kertas? Mengapa? Karena kalau dibuat dari kertas kan bisa tembus ya, bisa tembus air hujan tembus, tidak awet lama-kelamaan bisa sobek. Mengapa kursi dibuat dari kayu atau plastik?
karena kursi gunanya itu untuk duduk, sehingga harus dari bahan yang keras. Begitu kira-kira jawabannya. Seperti ini ada nama benda. Ini kan ember ya. Ember, bahan pembuatnya adalah plastik. Ciri-cirinya halus, berbentuk tabung. Kegunaannya adalah untuk wadah air. Nah, di situ di LKS ada ya, pembelajaran 6 kalian buka saja di tema 7 subtema 4. Nah, di situ kalian ada untuk materi ini. Selanjutnya, nah, kita harus berhati-hati menggunakan benda. Benda yang terbuat dari kaca itu mudah pecah. Misalnya gelas. Gelas itu terbuat dari kaca. Apabila kita tidak hati-hati ketika minum atau tangannya licin, bisa gelas itu jatuh. Nah, kalau jatuh, gelas itu bisa pecah. Oleh karena itu, ketika kita memegang barang-barang yang terbuat dari kaca, harus hati-hati. Nah, selanjutnya coba kalian lihat nih gelas. Ini adalah gelas. Gelas terbuat dari apa tadi? Kaca. Nah, di materi kali ini kita belajar penjumlahan ya, penjumlahan tapi dalam 2 angka atau nanti hasilnya lebih dari puluhan, 10 ke atas ya, lebih dari 20 bahkan. Nah, ini kita harus berhati-hati menggunakan benda. Benda yang terbuat dari kaca mudah pecah. Gunakan benda tersebut dengan hati-hati. Coba kalian hitung berapa gelas ini, gelas yang berada di sebelah kiri ya. Ada berapa coba? Ini gelas Ibu Siti. Di sini ada keterangannya, Ibu Siti memiliki 30 buah gelas. Ini kan 10 ditambah 10 ditambah 10. Jadi 30 gelas. Ibu Siti membeli lagi 12 buah gelas. Ini 1 2 3 4 tambah 4 ini berapa? Jadi 8 gelas tambah 4 jadi 12. Gelas Ibu Siti semuanya adalah berapa? Coba dihitung. Nah, untuk mempermudah menghitungnya itu dengan bersusun ya, bersusun pendek. Kalau tidak kalian hitung dari sini kan ini 30 ditambah 12. Dihitung gelasnya, tapi terlalu lama. Nah, untuk mempermudah maka kalian bisa menghitung secara bersusun pendek, yaitu 30 di atas, 12-nya di bawahnya, kemudian di garis bawahnya. Nah, kalian sudah saya terangkan waktu di kelas menjumlahkan dengan bersusun pendek itu dari satuan dulu ya, satuan dengan satuan. 0 tambah 2 berapa? 2. Terus puluhan dengan puluhan, puluhannya 3 kan? 3. Oh, yang bawah yang 12 puluhannya 1. 3 tambah 1 sama dengan berapa? 3 tambah 1 ada 4 kan? Berarti 42. Nah, gelas Ibu Siti semuanya ada 42. Coba yang nomor 2 bisa kalian kerjakan di buku tugas kalian ya. Di buku tugas kalian bisa. Ini gelas ini ketutupan sama Bu Guru ini jumlahnya 10. Berapa nih? Jumlahnya ada berapa? Bu Guru tak menyingkir kemana dulu? Ya udahlah. Ini kan ada Ibu Siti memiliki 42 gelas. Tetapi 12 gelas telah pecah. Ini gelasnya pecah karena tidak hati-hati. Lah, gelas Ibu Siti yang masih utuh adalah berapa? Berarti gelas ini yang ada 42 ini dikurangi yang pecah ini berapa? Bisa dengan bersusun pendek, bisa juga dengan ini. Gelas yang ini dikurangi gelas yang sudah pecah berapa? Misalnya dengan cara susun pendek 42
42 dikurangi 12 bawahnya, kemudian puluhan dikurangi puluhan, satuan dikurangi satuan ya. Puluhannya satuannya dulu, 2 dikurangi 2 kan 0 ya. Setiap angka yang dikurangi sama itu hasilnya 0. Terus 4 dikurangi 1 berapa? 4 dikurangi 1 berapa? 3. Berarti sisa gelas yang masih utuh ada berapa di situ. Nah, pembelajaran ke-6 itu sampai penjumlahan ini ya. Nah, seterusnya kalian bisa lihat di buku LKS ada beberapa soal cerita, ada beberapa soal penjumlahan dengan cerita pendek, soal cerita, ada juga soal pengurangan dengan soal cerita. Di situ kalian bisa kerjakan dan bisa kalian kerjakan dibantu oleh orang tua. Nah, kemudian kalau ini kan tema pembelajaran 6 itu pembelajaran terakhir di subtema 4. Berarti tema 7 kita sudah selesai. Kalian silahkan mengerjakan soal evaluasi tema 7 yang ada pada buku LKS. Kalian kerjakan, boleh kalian mengerjakan pilihan gandanya saja, tetapi kalian akan lebih baik jika kalian mengerjakan semuanya. Setelah nanti tema 7 selesai, untuk minggu depan kita akan belajar tema 8, mulai tema 8 ya. Nah, nanti ada evaluasi untuk tema 7 sebelum memasuki tema 8. Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian semuanya sehat. Bu Guru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.